Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Pak Ustadz Haji Syuhada yang baru saja tiba, yang sudah hadir bersama-sama kita. Kita doakan mudah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa terus membimbing kita. Juga yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Inayah Ibu Hajah Yuliani dan Sohibul Bait Bapak Haji Nur Hasan, dan juga yang saya hormati Bapak Agus, Pak Ismail, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya. Juga begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia waktu, nikmat panjang umur, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan izinnya pada malam ini kita bisa dapat bersimpuh di majelis ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu yang mudah-mudahan segala langkah kita, segala kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan juga pengikutnya kita semua. Mudah-mudahan kita yang gemar berselawat mendapat sebat uswah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hanya sebagai pembuka, guru kita sudah ada ya. Cuman gini, saya memberikan semangat kepada ibu-ibu sekalian ya, gunanya kita hadir di majelis ilmu ya. Kata Nabi, judul suka sa'atan fi majelis ini wala tubuh harpan la tamasuk kalau lebih khairaka mitiki afil rakabatin bisa bilillah ya. Duduklah kamu di majlis ilmu sebentar saja, kata Nabi ya, entah 10 menit, entah 15 menit, apalagi kita sampai 1 jam ya. Insya Allah hari ini 1 jam kali ya Pak Kiai ya. Walaupun kita hadir kagak bawa pulpen, kagak bawa buku, kagak nyatet ya Bu ya. Ngaji kita malam ini ngaji jiping, ngaji dengan kuping. Ada lagi saudaranya tidur, ngaji tidur. Adanya jider, ngajinya nyender. Ya. Hah? Ada juga yang guru datang tadi duduknya sila melonjor, udah melonjor, dua-duanya kaki melonjor, gak apa-apa Bu ya ya. Kata Rasulullah ya, walaupun kita nggak bawa buku, nggak bawa pulpen ya, nggak nulis ya, itu lebih baik katanya 1000 orang jalan fisabilillah. Masya Allah ya. Apalagi langkah kita dari rumah kemari itu diampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak lagi hadis-hadis yang menyatakan keutamaan kita hadir di majelis ilmu, banyak sekali. Ya, nah oleh karena itu jangan segan-segan hadir di majelis taklim. Ya, walaupun ini sebulan sekali. Ya cucunya kalau yang repot cucunya taruh dulu lah gitu lah. Ya. Jadi ini aja dan saya karena gurunya sudah datang,
tidak berpanjang kalam, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya guru kita udah hadir ya. Kita persilakan Bapak Ustaz Haji Soda, dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatmainnul qulub wa bi rahmatihi tughfaruz dzunub. Tsumma salatu wassalam ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diamanahkan kepada kita. Malam ini izin Allah kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita untuk selalu mengisi amanah kehidupan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Kita berharapnya bacaan ayat Qur'annya, sholawatnya mengantarkan Allah berikan ketenangan kepada hati dan pikiran kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa dan hajat kita, serta Allah bekali kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang sungguh kami muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Nur Hasan sekeluarga, Ketua Majelis Taklim Al-Inayah Ibu Haji Yuli, orang tua kita Bapak Haji Ismail, Bapak Haji Zaini, Bapak Agus, hadirin wal hadirat yang semuanya semoga mendapatkan limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya janji dengan Bu Haji jam 8.15 jam 7.45 kemarin dengan Bu Haji ini saya bilang, Bu Haji saya nggak bisa datang kayaknya. Tadi saya harus ke Masjid Al-Ikhlas Pasar Koja. Saya jemput ke bandara, jemput yang pulang umroh. Kalau pesawatnya jam 2 sudah datang, tapi delay 2 jam, jam 4. Akhirnya tadi sampai rumah jam 7 kurang 5. Baru sembahyang maghrib jam 7 kurang 5. Isanya jam berapa sekarang, Pak Ci? Jam 7 lewat berapa? Begitu assalamualaikum, azan Isya. Pas saya bilang saya dulu. Ya, baru azan Isya. Artinya saya nggak ke Masjid Al-Ikhlas karena pesawatnya delay, akhirnya langsung ke sini. Jadi mohon maaf agak sedikit terlambat 1 menit ya. Terlambat 1 menit doang aja. Terlambat 1 menit. Mohon maaf ada keterlambatan. Saya hanya nyambung saja yang tadi disampaikan oleh Bang Haji Zaini. Begitu pentingnya kita punya komunitas orang-orang baik ya, agar saling mengingatkan dalam kebaikan. Nabi bilang, al-jalisus salihu khairun minal wahdah wal wahdatu khairun minal jalisis su'i, katanya. Perkumpulan yang baik lebih baik daripada menyendiri. Artinya kalau ibu di lingkungan banyak kegiatan-kegiatan yang positif, yang sifatnya ibadah, yang sifatnya kebaikan, ayo gabung, jangan di rumah aja. Sebab keluar rumah untuk ambil bagian dari kegiatan kebaikan lebih baik daripada kita di rumah aja.
Pertimbangan yang kedua, kalau di luar rumah banyak maksiat yang kita temui atau kumpul dengan kerabat, dengan sahabat akan mendatangkan maksiat dan dosa, lebih baik jangan keluar rumah, di rumah aja. Apa maknanya? Kalau sudah melangkahkan kaki dari rumah ingin keluar, prinsipnya dua. Kalau pulang tidak bawa duit, harus bawa pahala. Ibu tadi keluar rumah, ntar nanti kembali kita kira-kira bawa apa? Bawa berkat, Pak Ustaz, katanya bawa berkat. Kalau ibu pulang tidak bawa uang, tidak bawa rizki, paling tidak bawa pahala. Ditambah lagi bawa ilmu. Ditambah lagi tadi Bang Haji bilang, andaikan kita sadar keberangkatan kita dari rumah ke tempat ini, Allah utus pasukan pengawal dari malaikat yang mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kepala kita. Kita tidak sadar dari itu. Begitu ibu keluar rumah pada maghrib, itu malaikat di atas kepala kita. Dia mengawal perjalanan kita. Kenapa dikawal? Sebab malaikat berkepentingan untuk memohonkan ampun kepada Allah. Setiap langkah yang kita ayunkan menjadi langkah pengampunan. Tuh. Ibu belum sampai ke majelis, baru melangkah, kata malaikat, ya Allah, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan. Maka alangkah indahnya nanti ibu pulang dari sini ke rumah, cari jalan yang rada jauhan dikit. Terserah mau ke Bulak Sereh, silakan. Agar pengampunan semakin banyak. Nah, itu baru langkahnya. Baik. Perkumpulan macam ini, perkumpulan yang baik, itu tidak hanya bermanfaat di akhirat. Di dunia sangat bermanfaat buat kita. Ini yang namanya perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Satu di antara sahabat kita yang terbaring sakit, beliau tidak datang, kita doakan. Dengan sebab memiliki teman yang baik, dia mendapatkan doa kesembuhan. Yang hebat bukan yang didoakan, yang mendoakan. Yang mendoakan. Nabi bilang, salah satu di antara doa yang mustajabah adalah doa bizohril ghaib. Doa yang kita doakan dia tidak tahu kalau dia kita doakan. Kita punya sahabat yang biasa datang ke pengajian. Satu waktu kita tanya, Ibu Haji pulang kemana ya? Kurang sehat beliau. Di tengah keheningan malam ibu sebut namanya, ya Allah, saya punya sahabat Bu Haji Pulan, beliau sakit, berikan beliau kesembuhan. Itu doa kita. Allah utus malaikat untuk menyampaikan dua kalimat kepada kita. Kalimat pertama, setelah dia mendengar doa dari kita, kata malaikat, amin, kabulkan permohonannya ya Allah. Yang kedua, walaka bimithli dzalik, untukmu kebaikan yang sama. Di saat ibu mendoakan sahabat ibu yang sejalan dalam kebaikan supaya beliau sehat, kata malaikat, kesehatan juga untukmu wahai hamba Allah yang solihah. Sahabat kita yang baik sedang diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu doakan beliau, ya Allah, sahabat saya kabarnya sedang mendapatkan kesulitan. Semoga kau berikan beliau kemudahan, kau berikan beliau jalan keluar. Kata malaikat, walaka bimithli dzalik, semoga Allah mengabulkan doamu dan untukmu kebaikan yang sama seperti yang kau doakan, kau juga diberikan kemudahan. Maaf kalau kita mau sedikit tawadu, kira-kira kemungkinan dikabulkan lebih cepat doa kita atau doa malaikat? Kira-kira lebih cepat mana terkabulkannya, doa dari kita atau doa dari malaikat? Malaikat. Kita maaf, lisan yang kita gunakan buat berdoa adalah lisan yang sama, lisan untuk berdusta, lisan untuk menyakiti, lisan untuk membicarakan orang lain. Itu lisan kita.
Yang kita pakai buat ya Rabbi sholli ala Muhammad sama lisan yang kita gunakan buat menyakiti sahabat kita. Lisan yang sama juga yang kita jadikan sebagai ucapan yang penuh dengan kesia-siaan. Tapi malaikat sosok makhluk yang tidak memiliki dosa, karena dia tidak memiliki nafsu. Kalau tidak ada dosanya, sangat mungkin kecepatan doanya menembus lapisan-lapisan aras. Doa kita belum sampai, doa dia sudah sampai. Maka dengan kita mendoakan sahabat kita, kita mendapatkan doa dari malaikat. Tuh. Ada sahabat kita yang istrinya meninggal, memberikan dia kesabaran, berikan dia pengganti yang lebih baik. Itu malaikat bilang, amin, walaka bimithli dzalik. Ya Allah, kabulkan permohonannya dan juga berikan dia ganti juga ya Allah, kata malaikat. Artinya apa? Bahwa kita membuka peluang mendapatkan doa dari malaikat dengan mendoakan sahabat kita. Ibu diundang walimatus safar, sahabatnya umroh haji, ibu doakan beliau. Kalau mendoakan beliau itu artinya malaikat mendoakan kita. Jadi orang cerdas namanya. Ada orang cerdas, ada orang pintar. Orang pintar itu 5 tambah 5 berapa? 10. Itu orang pintar. Tapi orang cerdas, orang yang malas mikir, 50, dia tahu jawabannya 50 dikurang 25 berapa. Dia malas mikir. Dia tanya temannya, Pak Haji maaf ya, 50 dikurang 25 berapa? 25. Oh makasih Pak Haji. Dia malas mikir. Itu orang-orang cerdik namanya. Nah dalam doa itu perlu kecerdikan, perlu kecerdasan. Agar apa? Kita yang mendoakan sahabat kita yang sejalan dalam kebaikan mendapatkan doa dari malaikat. Dengan catatan jangan bilang-bilang. Sahabat ibu sakit, ibu doakan, 3 hari kemudian sehat. Ibu bilang, Bu Haji, kemarin sakit ya? Ya, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Bu Haji tahu nggak siapa yang mendoakan Bu Haji? Enggak, saya Bu Haji. Itu yang bahaya. Itu saya Bu Haji. Kalau bukan saya, Bu Haji meninggal kali itu. Itu kalau sudah ibu buka rahasia itu, maka ibu tidak mendapatkan doa dari malaikat. Jangan dibuka, biarkan aja, biarkan. Kalau kita buka itu jadi kita nggak dapat doa. Sebab status doanya bukan bizaril goib, bukan dalam apa namanya, dalam keadaan yang gaib yang dia tidak tahu, dia jadi tahu. Dan itu dalam segi doa. Salah seorang sahabat kita yang sejalan dalam kebaikan meninggal dunia. Biasa ngaji bareng-bareng, meninggal dunia. Di alam barzahnya Allah membalas kebaikannya, kebaikan baca Quran, kebaikan duduk di majlis ta'lim, kebaikan ibadah yang bersama-sama dengan kita. Allah memberikan balasan pahala berupa kenikmatan di alam barzahnya. Sayyidina Ali mengatakan, di saat orang itu mendapatkan balasan kebaikan yang dia perbuat bersama dengan temannya, apa dia bilang? Ya Allah, saya ngaji gak sendiri ya Allah. Saya duduk di al-ilayah tidak sendiri. Jikalau saya merasakan kenikmatan atas kebaikan hadir di al-ilayah, ini sesuatu yang sangat membahagiakan saya. Tolong ya Allah, sahabat saya yang juga hadir di al-ilayah, berikan kenikmatan yang sama seperti yang saya rasakan saat ini sebagai balasan dari kebaikan yang saya perbuat dahulu. Tuh kata teman kita. Jadi kita terbawa terus sebab punya teman-teman yang solihah, teman-teman yang sejalan dalam kebaikan. Komunitas. Terakhir, kita akan kembali bertemu dengan sahabat kita di dalam surga. Ketemu lagi. Kematian cuma masalah berangkat duluan menyusul kemudian. Ibu sama-sama sholat maghrib, sama-sama baca yasin, sama-sama baca sholawat, sama-sama berbuat kebaikan. Meninggal dunia duluan. Beliau berangkat duluan. Berangkat untuk mendapatkan kenikmatan. Ini saya ulangi. Jadi yang meninggal duluan, orang yang sholihah, beliau berangkat dahulu
jalan duluan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan. Kita masih mengejar kenikmatan. Siapa yang pantas dikasihani? Kita atau beliau? Beliau meninggal untuk menerima kenikmatan yang Allah janjikan. Ini Bu, balasan sholat, balasan baca Quran, balasan ngaji, balasan berbuat kebaikan. Kita masih berbuat. Beliau sudah menerima. Ibu mau buru-buru menerima nggak? Enggak. Oh, saya pikir udah nggak. Ya Allah, saya udah lapar. Kalau Ustaz mau, Ustaz duluan aja katanya. Itu untuk menerima kebaikan, menerima balasan, menerima kenikmatan. Ya, kita masih berbuat, beliau sudah mendapatkan kenikmatan. Karena itulah Imam Ibrahim Az-Zayyat mengatakan, kalau ada orang yang meninggal dunia di orang baik, jangan dikasihani berlebihan. Saya ulangi, ada sahabat kita meninggal dunia nih, biasa datang di Alinaya, biasa datang di, jangan sedih, nggak usah sedih. Ya sekedar aja sedihnya, manusiawi. Kata Imam Ibrahim Az-Zayyat, lau tarhamuna anfusakum lakana aula. Ibu jangan kasihani beliau sudah nikmat. Kasihani diri kita. Kok diri kita yang dikasihani? Almarhumah, beliau telah selamat dari 3 hal yang belum kita rasakan. Pertama, beliau sudah tahu bagaimana wujud malaikat maut. Karena sudah jumpa dia. Kita belum jumpa. Yang kedua, almarhumah sudah bisa merasakan bagaimana sakaratul maut. Beliau sudah merasakan, kita belum. Yang ketiga, almarhumah sudah selamat dari wafat yang su'ul khotimah, sebab beliau wafat dalam keadaan iman dan Islam. Kita belum tahu nasib kita di hari kemudian. Itu sebabnya jangan mengasihani orang yang wafat dalam kebaikan. Kita bilang Allahu Akbar, saya nggak sangka ya meninggalnya waktu pengajian di Al-Inayah. Pak Ustaz kok bicaranya yang bikin kita seneng sih gitu ya. Saya nggak sangka lagi baca Al-Quran meninggal, habis sholat duha meninggal, habis tahajud meninggal. Itu meninggal yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ya, jadi keberkahan yang dirasakan nanti di akhirat kita akan bertemu lagi, asalkan sejalan dalam kebaikan. Itu artinya bahwa orang yang ingin masuk surga, dia harus berusaha menjadikan kuburnya taman surga. Taman di kubur akan jadi taman surga kalau di dunia sering-sering kumpul di taman surga. Saya ulangi, pengen surga, maka impian surga itu tandanya mendapat surga kalau di barzahnya jadi taman surga. Maka doa tahlil kita kan, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman surga. Kalau kuburnya jadi taman surga, maka akan terus ke surga, sebab sudah nyampe taman dia. Bagaimana agar barzah menjadi taman surga? Maka sering-seringlah duduk di taman surga. Bukan di taman bunga, taman surga. Di taman bunga kan. Udah ada 3 dong. Cibubur. Karena itulah tidak berlebihan kalau kita bilang ibu-ibu ini wajah-wajah surga. Sebab tempatnya. Jadi kalau ada ustaz-ustazah bukan merayu, beliau melihat ini taman surga, maka orang yang duduk di taman surga dia wajah-wajah surga, pemilik wajah-wajah surga. Maka saya bisa pastikan ibu bapak yang datang di taman surga, beliau bapak ibu adalah wajah-wajah surga. Kapan? Di sini. Nanti begitu keluar ada yang jadi monyet lagi, ada yang jadi lagi. Ini taman surga semua, maka seluruhnya wajah surga. Ada yang jadi malampir, jadi apa nih kan? Walhasil bahwa kalau ingin taman surga di barzah, maka sering-sering mampir ke taman surga. Nah, kalau sudah punya komunitas Al-Inayah, komunitas yang baik, jaga. Ada keberkahan yang namanya keberkahan maknawi. Ada 2 keberkahan. Pertama ada keberkahan yang hissiyah,
Hisiah itu kelihatan. Ada barangnya, ada bentuknya, kelihatan oleh panca indera kita. Mana contohnya? Imam Malik bin Anas, beliau ingin mendapatkan keberkahan dari tanah kota Madinah, debu kota Madinah. Kelihatan tanahnya. Setelah buang hajat, masuk lagi kota Madinah. Tuh. Sampai begitu, beliau tahu kemuliaannya. Buat kita, barangkali karena kita berkendaraan dengan keluarga, kalau kebelet tipis, jangan cari masjid, carilah SPBU, cari pom bensin. Kata ibunya, Pak, mama kebelet tipis Pak, cari masjid. Kata suaminya, jangan di masjid Bu, di pom bensin aja. Jangan Pak, pom bensin mah bayar 2.000. Kalau di masjid gratis. Kita tidak sadar, masjid tanah suci, Baitullah, rumahnya Allah. Kita mau buang hajat. Karena itu kalau kebetulan kita terdesak ingin pipis mampir di masjid, harus bayar kifarat. Apa bayar kifaratnya? Setelah buang air, kita berwudu. Setelah berwudu, masuk masjid, salat sunnah tahiyatul masjid. Itu kifaratnya. Kita muliakan masjid. Jangan sampai numpang pipis nggak ngasih 2.000 ke kotak amal, langsung masuk kendaraan lagi. Saya bilang itu bukan orang. Siapa Pak Ustaz? Anak jin yang begitu. Nggak punya adab. Rumah Allah, tanah suci, kok dijadikan tujuan buat buang kotoran? Maka silakan bayar kifaratnya dengan wudu, sholat sunnah, tahiyatul masjid. Kecuali berbarengan dengan sholat zuhur, asar, itu sih nggak masalah. Ya, baik. Imam Malik bin Anas mencari berkah yang kelihatan lewat tanah kota Madinah. Ada lagi Imam Abu Hanifah, jelang wafatnya beliau berwasiat pada anaknya. Apa kata beliau? Anakku, nanti kalau bapak wafat, setelah kau mandikan jenazah bapak, setelah kau kapani, jangan kau bawa ke masjid dulu. Diapakan Pak? Itu di lemari ada botol kecil. Terus botol itu ada rambutnya. Ambil botolnya, buka rambutnya, satu lembar rambut, tempelkan di lisan bapak. Kata anaknya, rambut dari siapa Pak? Dari guru bapak. Guru bapak dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Gurunya dari gurunya, sampai sahabat disebut. Sahabat dapat rambut itu waktu Nabi haji wada. Selesai tahallul, sahabat memperebutkan potongan rambut yang Nabi potong di haji wada. Itu salah satu rambutnya. Kata Imam Abu Hanifah, buat apa Pak? Agar bapak lancar menjawab pertanyaan munkar nakir di alam barzah. Tuh. Ngambil berkah hisiah lewat rambut Nabi, kelihatan rambutnya. Pak Ustadz, kita bisa, tapi bukan dari rambut. Barangkali ibu sudah ke pasar beli kain kapan yang ibu jadikan sejadah, ya. Pesan sama suami, Pak, kalau mama wafat duluan, ini kain kapan sudah mama siapkan. Munkar nakir sudah mengetahui dari Allah Ta'ala bahwa kafan ini sudah dijadikan sebagai sejadah. Bisa gitu. Atau suaminya punya sorban, dijadikan setiap saat sholat pakai sorban itu, dijadikan kain kafannya, sorban yang putih. Ya, jadi berkah yang hisiah, yang kelihatan bendanya. Yang belum lama, ini dari aulia. Bukan dari generasi sahabat, bukan ulama yang sudah jauh, tapi tahun 60, tahun 70-an. Itu di Jakarta ada namanya Habib Ali bin Husain, Habib Ali Bungur. Beliau punya sahabat Habib Soleh Tanggul dari Jawa Timur. Terkenal wali yang masyhur, yang terkenal. Orang tahu kalau beliau wali, sebab terkenal kewaliannya. Satu waktu Habib Soleh Tanggul dari Jawa Timur main ke Jakarta, ke rumah Habib Ali. Kata Habib Ali, Habib Soleh jangan pulang dulu,
saya sudah siapkan makan siang istimewa buat saya. Apa menunya? Ada satu paha ayam, karena beliau terkenal zuhudnya. Habib Ali Bungur itu terkenal orang yang jaga jarak sama dunia. Rumahnya sederhana, satu waktu rumahnya kebakaran. Begitu kebakaran, habis semua rumahnya, termasuk tetangga-tetangganya. Datang orang kaya, dermawan. Orang kaya ini memberikan uang sedekah hadiah 100.000 rupiah. Tahun 60, 100.000 kan besar. Kata Pak Haji yang kaya ini, Habib, ini 50.000 buat Habib, 50.000 buat warga sekitar yang jadi korban kebakaran. Diterima 100, kata beliau, yang buat saya yang mana? Ini yang 50. Tolong ambilkan, biar saya nggak salah ngambil. Diambilkan 50.000, taruh di saku. 50.000 buat warga. Sebentar, jangan pulang dulu Pak Haji, saya akan panggil warga. Warga kumpul, dibagikan. Entah 500 rupiah atau 1.000 rupiah dibagi. Ini korban kebakaran. Habis 50.000, warga masih banyak yang belum dapat. Uang beliau ambil, diberikan kepada warga. Kata Pak Haji, Habib, itu buat Habib. Apa kata beliau? Apa saya nggak boleh dermawan seperti Pak Haji? Saya juga mau seperti Pak Haji, bagi-bagi rezeki. Ini kan sudah diberikan ke saya bagikan lagi kepada warga. Itu ulama besar seperti itu. Nah, kembali Habib Soleh Tanggul datang, disiapkan makan satu paha ayam. Nasi yang masih ngebul baru diangkat, cabai rawit sama garam. Itu menunya. Dimakan, habis dagingnya. Kira-kira tahun 60-an ada nggak presto? Nggak ada ya. Artinya tulangnya pasti nggak dimakan. Ya, pasti keras. Habis dagingnya, sisa tulangnya. Selesai makan, beliau pamit pulang. Kata Habib Ali begini, anak cucu kumpul semua, kita makan besar. Makan besar, ya makan besar. Makan besar apa? Kumpul dulu, kumpul. Itu kumpul anak cucu, dibuka saku nasinya. Ada nasi, cabai rawit, garam sama tulang paha. Tulang paha. Kata anak mantunya, makan besarnya apa katanya? Ini tulang. Kok tulang mau dibilang makan besar? Ini tulang, ada ludah liur Habib Soleh Tanggul yang penuh dengan keberkahan. Itu semua anak cucu mantu yang datang dijilatin tulang itu, minta keberkahan dari seorang waliullah. Tuh. Itu namanya berkah yang hissiyah, yang kelihatan. Nah, dalam persahabatan itu jarang kita temukan berkah yang kelihatan, tapi ada berkah maknawi. Ada berkah yang bisa kita nikmati, tapi tidak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita dengar. Namanya berkah yang maknawi. Ini perkumpulan macam ini yang sejalan dalam kebaikan. Persahabatan, kata Nabi, penuh sudah mengandung doa keselamatan, keberkahan, limpahan rahmat dari Allah. Yang kedua, dia berjabat tangan. Kalau dia tidak bersahabat dengan baik, kira-kira salaman nggak? Ya enggak. Malah melengos, kata ibu. Karena dia punya ikatan persahabatan yang baik, dia berjabatan tangan. Berjabatannya itu penghapus dosa. Tuh, bagaimana nggak berkah? Duduk dia, bertamu ke rumah sahabatnya. Karena sahabat ini orang baik, dia datang tidak lenggang, ada hadiah yang dia bawa. Apalagi sahabatnya lagi sakit, datang dia bawa kue, bawa jeruk. Jadi kalau nyelek orang sakit harus bawa ya, jangan sampai nggak bawa. Ya harus bawa, jangan nggak bawa ibu. Iya, saya sarankan bawa, apalagi keluarga yang sakit. Katakan yang sakit kakaknya,
sudah 3 hari nggak nafsu makan. Ditanya, sakit apa? Tahu 3 hari nggak nafsu makan. Yang dirasa apa katanya? Nggak ada yang saya rasa-rasa. Kenapa? Karena kamu kesini nggak bawa apa-apa katanya. Coba kalau kesini bawa jeruk, ada nggak yang dirasa? Ada, asam, manis. Karena kesini nggak bawa apa-apa, jadi nggak ada yang dirasa-rasa. Biar berasa, ada yang dibawa tuh berasa namanya. Ya. Saling berhadiah. Itu ada berkah hisiah, berkah maknawiyah yang kita terima dari sahabat kita. Berkah selanjutnya yang tadi kita bilang tuh saling mendoakan. Jadi pertama salamnya, berjabatan tangannya, duduknya, saling menjenguknya, dan saling mendoakannya. Itulah untungnya memiliki sahabat-sahabat yang baik, komunitas yang sejalan dalam kebaikan, maka keluar rumah lebih baik daripada menyendiri. Kenapa? Karena ini malam ada pengajian. Tuh. Lebih baik. Coba ibu kalau jam segini di rumah lagi ngapain? Dari maghrib sampai isya ibu ngapain? Sampai jam 8. Ada yang sinetron, ada yang HP, ada yang ngaji juga. Tapi dengan kita duduk di sini, udah saya nggak akan mungkin bisa bicara bagaimana berkahnya malam ini kita. Bagaimana anugerah rahmat Allah begitu melimpah kita terima malam ini. Maka kalau pas pengajian Al-Inayah atau majlis manapun yang begitu kita keluar ada perkumpulan yang baik, ayo keluar, jangan di rumah. Sebab keluarnya kita jauh lebih baik daripada menyendiri di rumah. Tuh. Itu yang disebut dengan berkah yang maknawiyah, banyak yang kita terima. Dah karena itulah para jemaah sekalian, santrinya bertanya, Tuan Guru kenapa kau duduk dengan seekor anjing? Kata beliau, seekor anjing lebih baik daripada teman yang tidak baik. 1 jam saya duduk dengan anjing, anjing ini tidak ngajak saya maksiat. Coba ibu kalau sendiri ada teman datang, kemungkinan maksiatnya ada nggak? Ada. Gibah. Tuh yang pengalaman jujur gibah Pak Ustaz. Tapi kalau dulu ibu duduk dengan seekor kucing, ada nggak yang diperbuat dosa dengan kucing ini? Enggak. Tidak ada kucing yang ngajak ibu berbuat maksiat. Tidak ada. Karena itulah daripada berteman dengan orang yang sering gibah, udahlah ngobrol sama kucing aja mendingan. Itu pesan terakhir Imam Malik bin Dinar. 1 jam saya duduk dengan seekor anjing, anjing ini tidak membuat saya berbuat dosa. Karena itulah kata beliau, seekor anjing jauh lebih baik daripada teman yang tidak baik. Nah, kalau ibu sudah merasa banyak punya teman yang baik, jaga istiqomah sampai kita berpisah. Berpisahnya lahiriah, kematian itu lahiriah. Kenapa? Sebab nanti akan bertemu lagi di akhirat bersama-sama menikmati kebaikan yang sama-sama kita perbuat di dunia ini. Itu saja barangkali pengantar dari kajian kita tentang pentingnya mempertahankan perkumpulan yang baik, sebab perkumpulan yang baik ini manfaatnya sangat besar buat kehidupan kita. Silakan bila ada ditanyakan. Ibu ada mau bertanya Bu? Silahkan. Ayo. Di luar ini juga boleh pelajaran, luar materi boleh Bu. Iya, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Pak Ustadz mau bertanya masalah meninggal. Ada seseorang meninggal habis asar, terus dimakamkan besok. Malam itu udah dihitung 1 hari. Apakah udah dihitung 1 hari dan malam itu udah ada pertanyaan malaikat apa belum? Karena
ada yang meninggal dilarung atau dibakar. Apakah malam itu udah dihitung 1 hari, terus pas hari berikutnya itu kan lagi di makam paginya, apakah itu udah dihitung kedua harinya? Terima kasih. Ya, di masyarakat kita di Cimanggis khususnya biasanya kalau wafatnya ba'da asar itu diurusnya besok, biasanya bahasa kampungnya diinapkan, itu namanya nginep di rumah sendiri. Ibu kalau nginep di mana? Kan masih di rumah orang kan, di villa, di rumah orang lain. Ini nginep di rumah sendiri. Kata anaknya, diinapkan dulu. Inapkan di mana dulu? Rumah beliau kok diinapkan? Itu artinya bahwa sejak wafat ini rumah bukan lagi milik beliau, tapi milik ahli warisnya. Dan meninggal pada asar dimakamkan besok pagi. Apakah terhitung 1 malam? Ini biasanya tergantung keluarganya ya. Kan kaitannya dengan tahlil. Biasanya dihitung kan meninggalnya kan malam Senin, terus ini malam ketiga. Kata yang satu, kan dimakamkannya hari Senin, ini malam kedua berarti. Ya terserah, itu sih tergantung keluarganya saja. Kan tahlilan mah perkara yang sunnah. Mau dihitung malam ke-7 boleh, mau dihitung malam ke-6 boleh. Nah, tapi pertanyaan yang penting itu, apakah begitu dia meninggal dunia dimakamkan besok dia sudah ditanya? Belum, Ibu. Munkar Nakir itu bertanya setelah kita. Iya, Pak Ustadz, itu kalau meninggalnya di tengah laut dia nggak dimakamkan di mana? Apa ada Munkar Nakir? Adalah. Atau yang kebakar, hangus, bom bunuh diri berkeping-keping sampai nggak dimakamkan, apakah dia ditanya? Ditanya. Jadi jangan membawa ini ke logika kita, logika Allah kita nggak sanggup untuk menemukan jawabannya. Tapi yang jelas bahwa siapapun yang telah wafat akan mendapatkan kunjungan pertanyaan Munkar Nakir. Yang umum ya, sudah dimakamkan. Kalau belum dimakamkan, belum datang malaikat Munkar Nakir. Bagaimana ya, jam 4 sore mau dimakamkan kapan? Ba'da Isya. Ya tinggal koordinasi dengan yang gali makamnya. Kalau yang gali ada, silakan digali secepat mungkin, Ba'da Isya dimakamkan. Jadi bagusnya sih secepat mungkin, bagusnya. Tapi kalau ada keperluan lain yang kaitan dengan anaknya masih di luar kota, inilah itulah, ya tidak apa-apa, tinggal kesepakatan keluarga saja, gitu ya. Jadi kalau ingin ikut dengan yang terbaik, maka segera dimakamkan meskipun malam. Di beberapa wilayah saya sering melihat dimakamkan malam, biasa, bahkan jam 2 dini hari dimakamkan, biasa aja, jam 11 malam. Tapi kalau di kita rata-rata ya, besok paginya ya, rata-rata begitu Ibu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, tapi di luar tema Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, kan di lingkungan saya ada perkumpulan kegiatan koperasi. Terus di situ ada simpan pinjam uang Pak Ustadz. Kalau yang anggota pinjam uang, ada jasanya. Terus jasanya itu dibagikan kepada anggota setiap tahun sekali. Juga dibagikan untuk hadiah lebaran, untuk piknik, untuk segala kebutuhan anggota. Terus yang saya mau tanyakan, jasa yang dibagikan ke anggota setahun sekali itu termasuk riba apa enggak? Terus kalau emang itu
riba, boleh nggak kita keluarkan, kita sedekahkan jasanya itu, jadi kita nggak ambil. Kayaknya cuma itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau kelebihannya itu memang sudah kita ketahui dari awal untuk anggotanya. Artinya kan uang anggota untuk anggota, gitu kan? Uang anggota untuk anggota. Kelebihan dari kita itu emang uang kita itu akan buat kita juga. Itu tidak termasuk riba. Ya, kita sudah tahu, Bu, pinjam berapa? 100.000. Nanti mengembalikan 110.000. Yang 10.000 itu untuk keperluan kita bersama. Ya, pengertian bersama, nanti di hari raya kita berikan sembako buat kita juga. Itu kan bukannya kita pinjam mengembalikannya lebih, ditabung 10.000 nanti buat beli sembako. Kalau pemahaman seperti itu maka benar, tidak salah. Tetapi kalau pemahamannya hanya tekstual bahwa pinjam 100 kok mengembalikannya 110. Kalau pengen lebih jelas lagi akadnya, berapa pinjamnya 100.000? Ini 10.000-nya untuk tabungan sembako gitu. Dipisah. Ya dipisah. Padahal kan pinjamnya 100, mengembalikan tetap 100, tapi 10.000-nya untuk ditabung nanti lebaran beli sembako. Boleh, itu hanya masalah cara saja. Masalah cara saja, teknis saja. Tapi secara umum bahwa kalau ada simpan pinjam yang lebih dari yang kita pinjam, itu kelebihannya riba. Kalau itu pribadi. Tapi kalau untuk koperasi, karena disepakati keperluan kelebihannya buat anggota, maka tidak apa-apa kita berikan. Tuh. Karena sudah dimaklumi oleh anggota. Banyak di masyarakat itu nabung 100 potongannya 5%, 10%. Di pengajian itu Ibu nabung berapa dapatnya setahun 10 juta, potongannya 5% atau 10%, lumayan itu kan, lumayan. Boleh, yang penting kan kesepakatan di awal, menitip sama saya, nanti tabungannya dipotong 5%, gitu. Itu kan bukannya lebih, kurang malah. Ibu mau kurang riba, sudah disepakati dari awal. Tapi kalau ibu mau ikhtiar, hati-hati, saya nggak mau kelebihannya, sudah, kelebihannya jangan ibu makan, kasih orang. Tuh. Kembalikan kepada yatim, kembalikan kepada lembaga-lembaga sosial yang mengelola, termasuk bunga bank. Bunga bank kan jelas riba. Tapi kalau ibu dapat jatah dari bank sebagai bunganya, udah ibu kembalikan aja ke tempat-tempat yang sosial, ke masjid, ke yatim. Pokoknya jangan dimakan aja kelebihannya. Kalau mau hati-hati seperti itu, ikhtiar namanya. Ada penceramah yang nggak mau dia dapat hadiah dari bank, ada. Saya Pak Ustadz kalau dapat acara di bank, BUMN, bank apapun lah pokoknya, itu hadiahnya saya kembalikan ke masjid, saya kembalikan ke yatim. Saya takut katanya, ada yang seperti itu. Jadi begitu hati-hatinya. Tapi yang jelas bahwa koperasi disepakati bahwa kelebihannya digunakan buat anggota juga, buat dia juga, maka diperbolehkan. Begitu. Walaupun bagi hasil maksudnya dari hasil usaha. Meskipun tidak ada hasil dagangnya, yang jelas dia kan itu simpan pinjam untuk modal usaha ya. Biasa kan begitu ya. Jadi kalau pinjam bukan buat usaha, biasanya di koperasi nggak bisa. Tapi karena ada nggak koperasi yang ngasih pinjam buat bangun rumah, buat berangkat umroh, kan nggak ada. Rata-rata memang buat modal. Tapi ternyata kita berkelit, bilangnya modal, padahal buat kepentingan pribadi. Kalau modal kan bagi hasil nantinya. Apabila kita tidak putar uang tersebut, Pak Umar mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Cuman nanya masalah warisan nih Pak Ustadz. Warisan.
Ini ada ibu-ibu udah meninggal, punya anak. Anaknya punya anak. Artinya cucunya nih. Nah, ini ibu ini apa? Ibunya si cucu itu udah meninggal juga gitu. Itu cucu itu dapat warisan enggak sih Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang dapat warisan itu anaknya, cucunya nggak dapat. Ya, cucunya nggak dapat. Tapi kita itu masih dihitung hukum adat kita. Kan sudah meninggal, anaknya nggak dapat. Udah, anaknya mewakilkan ibunya katanya. Itu hukum adat. Ya, hukum Islamnya nggak dapat. Karena sudah meninggal. Masa orang sudah meninggal masih dapat warisan? Sudah meninggal. Adakah orang meninggal dapat warisan? Ya nggak ada lah, sudah meninggal. Karena sudah meninggal, buat apa dia hartanya? Akhirnya hukum adat kita, ya udah anaknya aja. Jadi cucunya yang padahal dia nggak dapat, sudah meninggal. Begitu. Cukup. Sudah jam 11 kurang 2 jam setengah. Ini orang-orang di depan ini kan yang bangunnya jam 2, jam 3. Jadi jangan kita malam-malam. Ini sih alasan aja, saya terlalu capek. Wajib aja kan bangun jam 3, wajib ini jam 3. Jadi kalau kita kemalaman kan jadinya kesiangan beliau. Ya. Ada lagi nggak? Kalau ada silakan. Cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji bersama ada manfaatnya. Yang pada kesimpulannya istiqomahlah berteman dengan orang-orang baik, sebab banyak manfaat dan keberkahan yang akan kita terima di dunia maupun di akhirat. Kalau sudah punya perkumpulan macam ini, alangkah bagusnya kita pertahankan. Jangan sampai kita keluar gerbong. Ya, jangan sampai kita keluar dari gerbong. Sudah satu gerbong, barangkali guru-guru kita yang di depan, nah kita di belakang nggak apa-apa. Yang penting jangan keluar dari gerbong. Kalau keluar dari gerbong, kita nggak tahu nanti tujuannya kemana. Tapi kalau dalam satu gerbong, jelas tujuannya, sampainya sama, tujuannya sama. Gerbong al-inayah yang akan mengantarkan kita untuk menjemput ridhonya Allah, menjemput la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallamu ala tabaraka wa ta'ala sadatina syabi rasulil ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika وصل عبادتك اللهم إنا نكرمت العلفاء والغنى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم اهدنا بهداك واتنا من شر رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تأمن من خلق من واسق وحسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم تعالى لهم بالخير والبركة وبارك وبارك والسلام والصحة وبجنب الرحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.